Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Saya Muhammad Taufan Abdul Aziz dengan NIM 2410116001. Perkenalkan, nama saya Najwa Nisa dengan NIM 2410116010. Perkenalkan, saya Stella Ibodia dengan NIM 24101163. Perkenalkan, nama saya Febi Zaki Rizky dengan NIM 2410116038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah entitas bisnis yang berfokus pada kegiatan membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk fisik atau nilai tambah secara substansial. Perusahaan dagang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen dalam rantai pasokan dengan tujuan menyediakan produk yang dibutuhkan pasar dan menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual. Perusahaan dagang berperan penting dalam distribusi barang, memfasilitasi aliran produk dan dari produsen ke konsumen akhir. Nah, terus di sini ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang pertama ada penjualan barang. Perusahaan dagang membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual atau margin keuntungan. Terus yang kedua ada diskon pembelian. Perusahaan dagang seringkali mendapatkan diskon dari pemasok jika membeli barang dalam jumlah besar atau membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Diskon ini bisa menjadi sumber keuntungan tambahan. Yang ketiga, ada biaya pengiriman. Perusahaan dagang kadang-kadang membebankan biaya pengiriman kepada pelanggan, terutama jika barang dikirim ke lokasi yang jauh atau dalam kondisi khusus. Biaya ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang keempat, ada pendapatan dari return barang. Jika pelanggan mengembalikan barang yang rusak atau cacat, perusahaan kadang-kadang masih dapat menjual barang tersebut kembali, misalnya dengan harga diskon. Proses ini dapat menghasilkan pendapatan jika barang yang di-return masih memiliki nilai jual. Terus di sini ada siklus operasi perusahaan dagang. Yang pertama, ada pembelian barang. Nah, setelah udah kebeli barangnya, terus itu disimpan di dalam gudang. Habis itu ke penjual. Setelah disimpan di gudang, nah kita jual. Habis kita jual kan pasti ada yang bayarnya cash ataupun kredit. Nah, kalau yang cash masuknya ke penerimaan kas, dan jika kredit masuknya ke piutang. Nah, terus ini ada pengertian persediaan perpetual dan periodik. Nah, sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang secara real time mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan, seperti pembelian, penjualan, pengembalian, atau pemindahan barang. Dengan sistem ini, saldo persediaan selalu diperbarui setelah setiap transaksi terjadi. Terus, kalau yang sistem periodik adalah metode pencatatan persediaan di mana catatan persediaan tidak diperbarui secara real time, melainkan hanya pada akhir periode akuntansi, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Perhitungan persediaan dilakukan secara fisik dan digunakan untuk menghitung persediaan akhir pembelian dan penjualan selama periode tertentu. Di sini ada kekurangan dan kelebihan perpetual versus periodik. Nah, kalau kelebihan perpetual tuh informasinya real time, terus pengendalian persediaannya lebih baik, terus mudah dalam melacak persediaan. Terus ada kekurangan perpetual. Yang pertama, biaya implementasinya tinggi, pemeliharaannya rumit, terus memerlukan sumber daya teknis. Terus kelebihannya periodik, biaya lebih rendah, proses pencatatan sederhana, cocok untuk usaha kecil. Terus kekurangannya ada kurang akurat, terus pengendalian persediaan kurang efektif, dan kesulitan dalam mengetahui COGS-nya.
Selanjutnya ada pencatatan pembelian. Dalam pencatatan pembelian ini terdapat dua sistem, yaitu ada perpetual sama periodik. Nah, yang pertama ini perpetual terlebih dahulu. Jadi itu saat perusahaan melakukan pembelian barang, pencatatannya itu dilakukan secara langsung. Contohnya ini pada 4 Mei, perusahaan melakukan pembelian barang dari pemasok senilai 3.800 US dollar. Pembelian ini langsung dicatat dalam sistem persediaan perpetual. Di pencatatannya itu tanggal 4 Mei. Nah, akun debitnya itu inventory dan kreditnya itu account payable. Selanjutnya ada freight cost atau biaya angkut. Freight cost ini dicatat sebagai bagian dari inventory. Nah, contohnya pada 6 Mei, perusahaan membayar biaya angkut sebesar 150 untuk pengiriman barang yang dibeli. Nah, di akun debit itu ditulisnya inventory dan di akun kredit itu cash. Nah, yang kedua ini ada sistem persediaan periodik. Jadi kalau periodik itu pencatatan pembeliannya dilakukan pada akhir periode. Contohnya ini pada akhir periodenya pada 4 Mei, perusahaan membeli barang senilai 3.800 dalam sistem periodik, di mana pencatatan itu dilakukan di akhir periode. Nah, di sini tuh debitnya itu nama akunnya purchases, kreditnya itu account payable. Selanjutnya beban angkut di sistem periodik. Itu di sistem periodik beban angkutnya itu biaya angkutnya itu dicatat terpisah dalam akun. Contohnya biaya angkut nih sebesar 150 yang dibayarkan pada tanggal 6 Mei. Nah, itu tuh dicatat di akun freight in terpisah dari pembelian. Jadi di debitnya itu nama akunnya freight in dan di kredit itu cash. Selanjutnya ada retur dari pembelian. Retur pembelian ini dilakukan ketika barang itu dikembalikan karena tidak sesuai dengan yang diminta. Contohnya pada tanggal 8 Mei, perusahaan tuh melakukan mengembalikan barang senilai $300 yang tidak sesuai kepada pemasok. Pengembalian ini dicatat untuk mengurangi hutang. Jadi di akun debitnya itu ditulisnya account payable dan di kredit ditulisnya inventory. Selanjutnya itu ada sistem perpetual. Jadi ada contohnya ini pada tanggal 29 Maret, barang dagangan dijual seharga $192 dengan harga pokok penjualan $141. Nah, ini udah disediakan tabelnya. Itu pada tanggal 29 Maret, account titelnya itu cash, ditaruh di debit sebesar $192 dan sales revenue ditaruh di kredit sebesar $192. Nah, untuk selanjutnya itu ada kita memakai sistem periodik. Jadi ada contohnya juga sama kayak tadi pada tanggal 29 Maret, barang dagangan dijual seharga $192 dengan harga pokok penjualan $141. Nah, jadi itu yang pertama kita taruh cashnya di debit sebesar $192. Setelah itu sales revenue-nya ditaruh di kredit sebesar $192. Nah, untuk sistem periodik ini kita memakai cost of goods sold yang ditaruh di debit sebesar $141. Nah, cost of goods sold ini atau yang disebut sebagai harga pokok. Setelah itu inventory-nya kita taruh di kredit sebesar $141. Nah, selanjutnya itu ada sales discount. Ini ada contohnya juga, itu Sauk Stereo membayar saldo jatuh tempo sebesar $3.500 atau harga faktur brutonya $3.800 dikurangi retur pembelian dan potongan sebesar $300. Pada tanggal 14 Mei, hari terakhir periode diskon. Jadi ini ada contohnya, Nah, jadi itu ada contohnya, contoh dari akuntansinya, itu cash ditaruh di debit sebesar $3.430, terus sales diskonnya ditaruh di debit sebesar 70. Nah, 70 ini dapat dari mana? Jadi 70 itu dapat dari 3.800 dikurangi 300, hasilnya 3.500 dikali 2%, jadinya 70. Nah, setelah itu accounts receivable-nya ditaruh di kredit sebesar 3.500. 3.500 ini dapat dari mana? Dapat dari 3.430 ditambah 70. Nah, selanjutnya itu ada sales transaction.
Jadi pada tanggal 5 September De La Hoya Company membeli barang dagangan atas nama Junod Dies Company. Harga jual barang tersebut adalah $1.500 dan biaya yang dibebankan kepada Dies Company adalah $800. Nah, jadi ini udah ada tabel akuntansinya, yaitu pada tanggal 5 September di account receivable-nya ditaruh di debit sebesar 1.500 dan sales revenue taruh di kredit sebesar 1.500. Nah, setelah itu kita masukkan lagi cost of goods sold-nya atau harga pokoknya di debit sebesar $800 dan di inventory-nya ditaruh di kredit sebesar 800. Nah, selanjutnya itu kita ada adjusting entries. Nah, ini sudah ada contohnya juga, yaitu PW Audio Supply memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar $40.500 dalam persediaan barang dagangan. Melalui perhitungan fisik, PW Audio menentukan bahwa persediaan barang dagangan yang sebenarnya pada akhir tahun adalah $40.000. Ini juga udah ada akuntansinya, tabel akuntansinya, yaitu pada tanggal 31 Desember cost of goods sold-nya itu ditaruh di debit sebesar 500 dan inventory ditaruh di kredit sebesar 500. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, laporan ini itu berisikan tentang data-data pemasukan, pengeluaran dalam periode tertentu untuk mengetahui nih perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, laporan laba rugi ini ada dua metode, yaitu metode single step dan yang kedua multiple step. Apa sih perbedaannya dari kedua metode ini? Single step itu adalah semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk ke dalam unsur operasional ditempatkan pada bagian awal, terus juga diikuti dengan seluruh beban dan kerugian pada kategori operasional. Selisih dari total pendapatan, keuntungan, total beban, dan juga kerugian akan menunjukkan nih apakah perusahaan ini mendapat rugi atau laba bersih. Dan juga metode single step ini digunakan biasanya oleh UMKM. Nah, komponennya itu ada 3. Yang pertama itu pendapatan, pengeluaran, dan juga pendapatan bersih. Terus kita masuk ke multiple step, yaitu pendapatan dan juga beban dipisah secara terperinci. Setiap transaksi itu dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama transaksi operasional dan juga transaksi non operasional. Nah, hasil dari laba operasional ini akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau incidental. Nah, umumnya multiple step ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga go public. Untuk komponennya itu ada penjualan, termasuk HPP dan juga laba kotor, beban operasional, pendapatan dari operasional, pendapatan dari keuntungan lain, pengeluaran dan keuntungan lain, dan yang terakhir pendapatan bersih. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari laporan laba rugi menggunakan metode single step. Nah, untuk mengetahui perusahaan tersebut mengalami laba bersih atau rugi bersih, yaitu menggunakan rumus jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Nah, di sini ada contohnya. Di sini anggap aja C itu adalah total pendapatan dan juga total bebannya itu adalah H. Nah, untuk mengetahui laba bersih atau rugi bersih, yaitu caranya dengan pendapatan dikurangi dengan beban, menghasilkan I ini, yaitu laba bersih. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh dari laporan laba rugi metode multiple step. Nah, di sini itu berbeda dengan single step. Multiple step ini pendapatan dan juga beban itu dipisah secara terperinci nih. Untuk contohnya itu di sini A itu anggap aja pendapatan jasa dan total bebannya itu E. Nah, A ini dikurangi dengan E, yaitu akan menghasilkan F, yaitu laba usaha. Nah, F ini nantinya akan ditambah
dengan laba di luar usaha yang akan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Di sini anggapannya adalah J. Kita lanjut ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Apa sih laporan neraca itu? Yaitu laporan sistematis mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Apa sih fungsinya? Yang pertama itu mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua itu sebagai acuan dasar dalam membuat keputusan strategis. Dan yang terakhir sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan juga stakeholder. Nah, di sini ada komponen dari laporan posisi keuangan atau neraca. Ada 3 komponen, ada aktiva, kewajiban, dan juga modal. Untuk aktiva ini ada 2, ada aktiva lancar. Contohnya itu kayak kas, piutang, dan juga persediaan barang. Nah, yang kedua itu ada aktiva tetap berwujud. Nah, ini tuh kayak ada bentuk fisiknya, terus juga bisa dilihat, diraba, dan juga biasanya emang digunakan dalam operasi perusahaan. Contohnya itu kayak bangunan, peralatan, dan juga kendaraan. Dan yang kedua itu ada kewajiban. Nah, di sini ada 2 juga, yaitu ada utang lancar. Contohnya itu utang dagang, utang gaji, dan juga utang pajak. Dan yang kedua itu utang jangka panjang. Contohnya pinjaman bank, obligasi, hipotek, dan juga surat utang. Dan yang terakhir itu ada modal. Di sini ada contoh dari laporan neraca. Di sini menggunakan persamaan akuntansi untuk mengetahui aktiva atau aset ini digunakan rumus kewajiban atau liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas. Di sini kita bisa mengetahui total liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 9 juta. Didapatkan dari liabilitas jangka pendek sebesar 2 juta dan juga liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek sebesar ditambah yaitu 3 juta. Dan untuk modalnya atau ekuitas ini sebesar 6 juta. Maka didapatkan 6 juta dan 6 juta ditambah 3 juta yaitu hasilnya adalah 9 juta. Maka total dari aktiva atau aset ini adalah 9 juta. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.